Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadun Soleh Rahab, NIM 31218314. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi yang sedang saya kerjakan, yang berjudul tentang perluasan model penerimaan teknologi dengan regularitas pada kasus perilaku membayar zakat secara daring. Di Indonesia, dengan mayoritas masyarakatnya beragama Muslim, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat Muslim untuk mensucikan diri. Dengan adanya zakat, diharapkan bisa membantu antar masyarakat Muslim yang membutuhkan zakat. Terlebih lagi, pada saat ini, banyak masyarakat yang terkena dampak dari wabah pandemi COVID-19 yang membuat pendapatan mereka menjadi menurun akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, dengan adanya zakat, bisa membantu masyarakat yang terkena pandemi COVID-19. Tetapi, pembayaran zakat pada saat ini tidak bisa dilakukan secara langsung untuk bertemu dengan panitia zakat. Karena ada anjuran dari pemerintah untuk tidak melakukan kontak secara langsung antar masyarakat lain untuk mencegah penyebaran wabah pandemi COVID-19. Berdasarkan data Basnas, zakat di tengah pandemi COVID-19 memiliki peran yang cukup besar mengingat pada tahun 2019, Basnas dan LAS Indonesia memiliki komitmen bersama untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 1% pada tahun 2020. Tetapi, masih ada sebagian masyarakat yang masih asing untuk melakukan pembayaran zakat secara online. Mungkin karena sudah terbiasa melakukan pembayaran zakatnya langsung bertemu dengan panitia zakat. Hal ini yang membuat masyarakat Muslim yang ingin membayar zakat secara online masih sedikit dari potensi yang ada. Padahal potensi zakat itu sangatlah tinggi, tetapi penerimaan zakat secara online masih belum maksimal dari potensi yang ada. Bisa kita lihat dari data Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Ichwan, penelitian di tahun 2020, potensi zakat online dari tahun 2015 yang potensinya 286 triliun terus meningkat di setiap tahunnya sampai 2019. Potensi zakat online menjadi 485 triliun, tetapi realisasinya masih rendah dari potensi yang ada sehingga mekanisme pembayaran zakat online masih rendah. Sehingga masyarakat yang ingin membayar zakat cenderung melakukan pembayaran zakatnya secara langsung. Padahal dengan melakukan pembayaran zakat secara online, masyarakat Muslim yang ingin membayar zakat tidak perlu lagi melakukan pembayaran zakatnya bertemu langsung dengan panitia zakat. Karena pembayaran zakat online bisa dilakukan dimanapun dengan menggunakan website Basnas untuk melakukan pembayaran zakat bisa melalui transfer bank. Kota Serang sendiri, masyarakatnya sudah membayar zakat secara langsung di setiap tahunnya, tetapi untuk membayar zakat online masih jarang. Mungkin karena masyarakat di Kota Serang belum terbiasa untuk melakukan zakat online. Padahal dengan membayar zakat online secara online, masyarakat Kota Serang tidak perlu untuk membayar zakatnya langsung pergi ke panitia zakat. Dengan menggunakan pembayaran zakat online, masyarakat Muslim yang ingin membayar zakat hanya perlu membayar zakatnya dengan melalui transfer bank yang ada di web Basnas Kota Serang. Agar masyarakat ingin membayar zakat secara online melalui web Basnas Kota Serang, masyarakat harus menerima untuk melakukan pembayaran zakat secara online. Terlebih lagi di Kota Serang, masyarakatnya mayoritas beragama Muslim, sehingga potensi masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat online di Indonesia sangatlah tinggi. Dengan begitu, kemajuan teknologi saat ini, pembayaran zakat di Basnas Kota Serang sudah bisa melalui transfer online. Untuk itu, dengan hal tersebut, harus adanya model penerimaan teknologi. Diharapkan masyarakat di Kota Serang dapat menerima kemudahan dan manfaat menggunakan website Basnas untuk melakukan pembayaran zakat online di Kota Serang, sehingga masyarakat Kota Serang yang ingin membayar zakat online tidak perlu lagi membayar zakat ke panitia zakat. Karena dengan zakat online dapat memudahkan masyarakat di Kota Serang untuk membayar zakat melalui transfer bank yang ada di Basnas Kota Serang. Selain dengan tingkat pengetahuan
dan kualitas pelayanan dan produk, tingkat regularitas seseorang itu juga berpengaruh kuat bagi perilaku dari seseorang tersebut. Regularitas adalah suatu tingkat di mana seseorang dapat komitmen atau setia kepada agamanya. Secara umum sudah diketahui bahwa agama dapat berpengaruh sangat kuat bagi seseorang menurut Savitri di tahun 2017. Tingkat religiositas dalam diri seseorang dapat digunakan menanggulangi masalah sosial, salah satunya dalam ajaran Islam. Zakat menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan masyarakat, menurut penelitian Osman dan kawan-kawan di tahun 2018. Dengan demikian, seseorang memiliki religiositas sangat terkait dengan sikap dan perilaku orang tersebut yang membuat dapat mempengaruhi niat untuk melakukan pembayaran zakat secara online di Baznas. Rencana objek penelitian, maka sebab itu saya mengambil judul perluasan model penerimaan teknologi pada kasus pembayaran zakat secara daring, studi pada Basnas Kota Serang, dengan menggunakan variabel dependent, itu adalah behavior intention to use, atau niat menggunakan, dan variabel independennya itu ada perceived usefulness, perceived easy of use, dan regularitas. Model penerimaan teknologi atau teknologi acceptance model atau TAM merupakan suatu model penerimaan teknologi informasi yang akan digunakan oleh penggunanya. Model penerimaan teknologi atau teknologi acceptance model dikembangkan oleh Davis dan kawan-kawan di tahun 1998. Dalam model penerimaan teknologi terdapat dua konstruk utama, yaitu adalah kegunaan persepsian dan kemudahan persepsian, di mana penerimaan seseorang terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk tersebut, kegunaan persepsian atau perceived usefulness dan kemudahan penggunaan persepsian atau perceived easy of use. Keduanya memiliki pengaruh kepada minat perilaku. Jika suatu sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan oleh penggunanya. Ini teori yang dikembangkan oleh Davis tahun 1987 tentang teknologi acceptance model. Alasan menggunakan TAM dikembangkan oleh Davis 1978 karena TAM merupakan model perilaku yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena pemakaian tidak mempunyai minat untuk menggunakannya. Dan kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini merupakan model parsimoni, yaitu model sederhana tapi valid. Menurut Hussein di tahun 2017, TAM merupakan model yang telah terbukti untuk memahami faktor yang memprediksi penerimaan teknologi dan memberikan dasar yang mempengaruhi dasar penggunaan teknologi seperti sikap, kepercayaan, dan niat untuk menggunakan teknologi. Perceived usefulness atau kegunaan persepsian merupakan sebagaimana seorang individu percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja penggunanya. Dengan demikian, jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna, maka seorang itu akan menggunakannya. Sebaliknya, jika seorang itu merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna, maka tidak akan menggunakannya. Menurut Davis 1987. Perceived easy of use atau kemudahan penggunaan persepsian merupakan tingkatan di mana seorang percaya bahwa teknologi itu mudah untuk dipahami dan sejauh mana seseorang pengguna percaya bahwa menggunakan teknologi bebas dari usaha. Menurut Davis 1997, dengan demikian sistem mudah digunakan akan meningkatkan niat untuk menggunakan sebagai kebaikan dari suatu sistem yang lebih mudah digunakan. Religiositas merupakan gambaran suatu keadaan dan ketaatan seseorang dalam meyakini agama dalam melalui pengalaman
nilai, kewajiban, serta aturan dalam melakukan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran agama. Menurut penelitian Sovanuddin tahun 2020, religiositas merupakan nilai dari pemahaman individu atau seseorang terhadap norma-norma dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat dipengaruhi oleh kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada amil zakat, sehingga dengan dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang dalam membayar zakat, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan seseorang untuk melakukan pembayaran zakat kepada amil atau panitia zakat, menurut penelitian Satrio Siswantoro di tahun 2016. Niat menggunakan atau behavior intention to use. Niat menggunakan menurut Davis, penelitiannya di tahun 1987, adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi pada seseorang dapat diprediksi dari sikap terhadap teknologi yang akan diadopsi tersebut. Misalnya keinginan menambah alasan pendukung untuk mengadopsi teknologi, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain. Konsep niat perilaku menyatakan bahwa sebuah motivasi seseorang untuk dapat terlibat dalam perilaku didefinisikan oleh sikap yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk berkomitmen dalam mengadopsi suatu perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, intensi mengarah pada niat atau keinginan seorang untuk menggunakan pembayaran zakat online melalui Basnas. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.